Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Grace Valensi dengan NIM 1911026 dari kelas AM2 semester 4. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi akuntansi biaya 2 yang telah Ibu berikan selama 1 semester ini. Nah, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu materi perilaku biaya, di mana dalam materi ini akan lebih ditekankan pada hubungan biaya dengan volume kegiatan. Dalam perilaku biaya, terdapat 5 klasifikasi biaya. Yang pertama yaitu hubungan biaya dengan produk, yang kedua elemen biaya produksi, yang ketiga fungsi pokok perusahaan, yang keempat hubungan biaya dengan proses pokok manajerial, yang kelima yaitu hubungan biaya dengan volume kegiatan. Nah, kita akan mengenal juga dengan karakteristik dari biaya, di mana terdapat pengaruh perubahan tingkat produksi dengan perubahan biaya yang terjadi. Seperti yang tampak di tabel, bahwa biaya per unit dari biaya tetap itu akan berubah, namun total biayanya itu akan tetap. Contohnya, ketika kita menyewa sebuah ruko seharga 10 juta per bulannya, yang akan kita isi dengan 100 buah mesin, dan 2 hari kemudian ruko tersebut akan ditambah lagi dengan 50 buah mesin, totalnya menjadi 150 buah mesin. Di situ tidak terjadi pertambahan biaya sewanya, itu tetap saja biaya sewa per bulannya itu hanya 10 juta. Dan biaya yang kedua yaitu biaya variabel, di mana biaya per unitnya ini akan tetap, namun total biayanya itu akan berubah sesuai dengan pertambahan atau pengurangan dari outputnya. Contohnya, ketika kita memproduksi 100 buah pau, biaya bahan bakunya akan berbeda, akan lebih banyak jika daripada kita memproduksi 50 buah pau saja. Nah, biaya yang ketiga yaitu biaya semi variabel. Di sini biaya semi variabel ini merupakan gabungan antara biaya tetap dan biaya variabel. Sehingga biaya per unitnya ini akan berubah dan total biayanya itu juga akan berubah. Materi yang kedua yaitu materi sistem biaya taksiran. Biaya taksiran ini merupakan biaya yang ditentukan di muka di awal masa produksi atau di awal tahun anggaran, sebelum proses produksi dilakukan atau sebelum proses penyerahan jasa dilaksanakan. Nah, biaya ini ditentukan dari berdasarkan data-data masa lalu atau perhitungan-perhitungan matematis lainnya, ataupun secara sederhana hanya biaya taksiran saja, hanya ditaksirkan. Nah, nantinya biaya taksiran ini akan dibandingkan dengan realisasinya atau kenyataannya. Terdapat beberapa tujuan dalam penggunaan sistem biaya taksiran. Yang pertama itu yaitu untuk jembatan menuju sistem biaya standar, di mana jika sistem biaya taksiran ini sudah layak dipakai, pantas dipakai, atau biaya taksiran ini sudah cocok, maka akan dilanjutkan ke dalam pemakaian sistem biaya standar. Nah, yang kedua yaitu untuk menghindari biaya relatif besar dalam pemakaian sistem biaya standar. Karena kita sudah menghitung biaya taksirannya, maka dalam menghitung biaya standar tidak terlalu besar lagi biaya yang kita hitungkan. Nah, yang ketiga yaitu untuk pengendalian biaya dan analisis kegiatan, yaitu untuk mengendalikan biaya-biaya yang terjadi dan menganalisis aktivitas-aktivitasnya. Lalu yang keempat yaitu untuk mengurangi biaya akuntansi, contohnya yaitu mengurangi biaya administrasi dan umum ataupun pengeluaran biaya lainnya. Dalam sistem biaya taksiran ini terdapat 3 item yang menjadi bahan pencatatan sistem biaya taksirannya, yaitu yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja, dan juga yang ketiga biaya overhead pabrik atau BOP-nya. Materi yang ketiga yaitu materi sistem biaya standar. Ini merupakan lanjutan dari materi sistem biaya taksiran. Biaya standar ini merupakan biaya yang sudah ditentukan di awal, dan ini merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai suatu kegiatan tertentu. Nah, sistem biaya standar ini dapat digunakan oleh manajemen untuk menjadi alat deteksi atau mendeteksi aktivitas-aktivitas di perusahaan atau aktivitas produksi yang biayanya menyimpang dari biaya standar yang sudah ditentukan di muka atau ditetapkan di awal tadi. Yang menjadi pembahasan dalam sistem biaya standar ini yaitu pembahasan biaya standar dari biaya bahan baku, biaya standar dari biaya tenaga kerja, dan juga biaya standar dari biaya overhead pabrik atau BOP-nya. Terdapat beberapa manfaat dalam penggunaan sistem biaya standar. Yang pertama yaitu pengendalian biaya. Karena kita sudah menetapkan biaya standarnya,
maka kita akan mendapatkan gambaran-gambaran dari biaya yang akan kita butuhkan, sehingga kita dapat mengendalikan biayanya. Lalu yang kedua, pedoman manajemen. Seperti pedoman manajemen dalam pengambilan keputusan. Contohnya, pihak manajemen ingin mengubah metode produksi ataupun mengurangi biaya produksi yang ada. Lalu yang ketiga yaitu sebagai alat analisis penyimpangan biaya. Ini yaitu kita dapat mengetahui biaya-biaya apa saja yang menyimpang terlalu besar dari biaya standar yang sudah kita tetapkan dan apakah penyebabnya. Materi yang keempat yaitu ABC, Activity Based Costing atau perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Sesuai dengan namanya, maka kita akan menetapkan berapa biaya dari aktivitas-aktivitas yang termasuk ke dalam proses produksi atau proses pembuatan suatu produk. Maka metode ini merupakan metode pembebanan aktivitas-aktivitas berdasarkan pemakaian sumber daya dan membebankan biaya pada objek biaya seperti pelanggan atau produk, serta mengukur biaya dan kinerja dari aktivitas yang terkait dengan proses dan objek biaya. Terdapat beberapa manfaat dari sistem ABC ini. Yang pertama yaitu untuk memperbaiki mutu pengambilan keputusan, di mana besar kecilnya biaya dari setiap aktivitas yang terjadi dalam proses produksi ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan atau kebijakan apa yang akan diambil oleh pihak manajemen. Lalu yang kedua yaitu untuk membantu mengidentifikasi ketidakefisienan apa saja yang terjadi dalam proses produksi. Jadi jika terdapat aktivitas atau biaya yang tidak efisien, ini harus segera diatasi atau segera dihilangkan. Lalu yang ketiga yaitu untuk mengendalikan biaya, terutama di sini yaitu biaya BOP, karena BOP ini banyak sekali jenisnya, banyak sekali contohnya, banyak sekali itemnya. Materi yang kelima yaitu materi CVP, Cost, Volume, and Profit, atau hubungan biaya, volume, dan laba. Ini merupakan analisis yang berguna untuk menentukan perencanaan dan pengambilan keputusan. Analisis CVP ini memfokuskan pada berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan komponen laba. Analisis ini juga menekankan keterkaitan biaya, kuantitas yang terjual, dan juga harga, di mana kita akan menganalisis hubungan dari besar kecilnya biaya, besar kecilnya kuantitas yang terjual, murah atau mahalnya suatu produk dijual, ini akan mempengaruhi perubahan komponen laba. Dalam analisis CVP, kita akan mengenal dengan istilah titik impas atau break-even point, yang merupakan titik kegiatan di mana total pendapatan sama dengan total beban atau total biayanya, sehingga dapat dikatakan kegiatan tersebut tidak menimbulkan laba ataupun tidak menimbulkan rugi. Nah, dalam mencari titik impas ini terdapat dua metode. Metode yang pertama yaitu metode persamaan dan metode yang kedua yaitu metode margin kontribusi. Materi yang keenam yaitu adalah materi analisis biaya pemasaran. Nah, di sini akan lebih fokus pada biaya pemasaran. Apa itu biaya pemasaran? Biaya pemasaran dalam arti sempit adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual atau membawa produk ke pasar. Dalam arti luas, biaya pemasaran itu meliputi seluruh biaya yang terjadi sejak saat produk selesai diproduksi dan disimpan ke dalam gudang sampai dapat diubah kembali ke dalam bentuk uang tunai. Terdapat beberapa manfaat dalam analisis biaya pemasaran. Yang pertama yaitu menurut jenis produk, yaitu kita dapat menentukan profitabilitas dari tiap-tiap jenis produk, di mana kita dapat mengetahui jenis produk yang mana satu yang mendatangkan laba yang tinggi ataupun laba yang rendah. Lalu yang kedua, kita dapat memperkirakan apakah terdapat hubungan jika terjadi perubahan metode penjualan ataupun perubahan produk terhadap biaya dan laba. Lalu yang ketiga, dengan adanya informasi biaya pemasaran ini, kita dapat mengambil keputusan ataupun kebijakan mengenai penentuan harga jual dari suatu produk. Yang kedua yaitu manfaat analisa pemasaran menurut daerah pemasaran, di mana kita dapat mengendalikan biaya pemasaran dari tiap-tiap daerah pemasaran. Lalu, kita dapat mengarahkan pemasaran suatu produk kepada daerah pemasaran yang menghasilkan laba yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu manfaat analisa biaya pemasaran menurut besar pesanan. Dengan adanya analisa biaya pemasaran ini, kita dapat menentukan dan kita dapat mengetahui berapa jumlah pesanan minimum yang tidak merugikan perusahaan. Yang keempat yaitu manfaat analisa biaya pemasaran menurut saluran distribusi, di mana analisa ini digunakan untuk dapat mengetahui sebaran pesanan di masing-masing distribusi yang ada. Demikianlah video penjelasan dari materi-materi akuntansi biaya 2 dari saya, Ibu.
Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih, Ibu.